selanjutnya. Sebut-sebut haji jadi ingat ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Selamat hari Sabtu dan berakhir pekan semuanya. Gimana? Kalau di Jakarta lagi gerimis-gerimis, mendung-mendung manja ya. Saya Kak Rose tetap manja menemani Anda di acara Rumpi No Secret. Sama Dani di pojok sana dan sudah ada beberapa bintang tamu yang sudah hadir untuk berbagi ceritanya. Tapi kita ke pojokan dulu untuk membicarakan apa sih yang lagi ramai menjadi perhatian publik dan menuai banyak komentar, baik itu untuk hal-hal yang datang dari dunia nyata atau dari dunia maya. Ada apa sih? Ini ada beberapa artis ya yang melaksanakan operasi plastik gitu kan ke Korea ya. Nah ini salah satunya juga adalah Sarwenda. Dan kemarin Sarwenda itu membagikan hasilnya setelah 10 hari menjalani proses. Ini sebenarnya ngapain sih, aku juga nggak, apa sih dia diapain sih sebenarnya, tarik? Atau ada yang ditambah kelopak gitu ya kan. Nah terus kenapa rame gitu, karena semalam dia bikin story terus menunjukkan hasil wajahnya setelah 10 hari menjalani treatment itu ya kan. Nah terus pada nanya ya kan, Sarwenda kenapa sih kenapa sih oplas gitu, terus ya gitu deh jawabannya. Ya mungkin orang jadi kepo karena berkaitan dengan berita terbaru tentang Sarwenda, yaitu cek berita aja sendiri ya, kita lihat story-nya Sarwenda berikut ini. Ini hasilnya baru di hari ke-10 dan aku udah bisa pakai Soflan. Aku udah tanya sama dokternya, liputan matanya juga udah oke. Terus udah kayak gitu, kenapa aku masih di salon gitu sekalian treatment, karena ini kan masih baru ya. Aku takutnya nanti pada saat aku ke Keramas sendiri aku kegaruk. Oke, sambil nunggu kalian mau tanya-tanya apa? Ini masih bengkak banget ya, bengkak banget tuh. Kita tunggu dia sama-sama kempes. Tapi emang gitu kan, kalau habis treatment tuh biasanya emang masih belum kelihatan gitu. Masih ntar kalau udah 3 bulan tuh baru kelihatan hasilnya yang aslinya gitu ya. Terus ada lagi nih yang pertanyaan tadi, kenapa sih oplas? Nah ini jawabannya Sarwenda gitu. Yang berikut ini kita lihat. Oh story, ya udah. Nah, oh ini, dibilang kenapa alasannya oplas kenapa? Dijawab karena mata panda, mata terlihat sayu dan muka ditambahkan lemak biar lebih fresh dan lebih awet muda katanya. Oh matanya terlihat sayu, muka ditambahin lemak biar lebih fresh. Oke gitu. Oh itu jawabannya ya kan. Nah terus netizen kemudian membandingkan wajahnya sebelum operasi dan sesudah gitu kan. Ini jadi kelihatan lah kira-kira apa sih, oh ada kelopaknya, kayak ditambahin kelopak gitu ya. Tapi ya belum bisa dibandingin kan, karena emang tadi itu masih bengkak. Komentar netizen coba kita baca ya, bunyinya Adal. Kirain Olivia Jensen kayaknya. Yang berikutnya, kalau dia bilang begitu mata panda, apalagi sebutan buat mata gue. Yang berikut, aku kira Bunda Inul rada mirip. Yang berikutnya ada lagi, keren, jadi beda muka. Yang berikutnya, sah-sah aja kalau kelebihan duit katanya gitu. Yang berikutnya, Sarwenda pengen cabi aja sampai oplas katanya. Iya bener juga ya, dia pengen cabi aja sampai oplas. Aku makan dikit udah langsung cabi, ya gak perlu operasi. Oke baik, kita menuju ke bintang tamu kita yang pertama, ada Mujima Said ya. Kemarin ini juga viral gara-gara ekspresinya menjadi sorotan gitu ya. Gitu kan, gitu ya. Apalagi ada netizen yang menyambungkan dengan dialog ketika Bugen ya, Bugen cerita bahwa Torik itu udah pergi ibadah haji pada usia 2 bulan gitu. Terus disambungin sama ekspresinya Muji yang gitu ya. Apakah itu benar ekspresinya pada saat itu begitu? Kenapa kalau emang begitu? Gitu. Kita lihat dulu profilnya berikut ini.
23 Juni kemarin merupakan acara lamaran Alia Mas Said, putri kedua almarhum Aji Mas Said dan Reza Artamevia dengan Thorik Halilintar. Lamaran yang diadakan di The Manor Andara Depok, Jawa Barat ini dihadiri kedua keluarga, seperti Atta Halilintar dan Aurel Hermansyah yang baru saja pulang dari ibadah haji, serta ibu sambung Alia, Angelina Sondak dan Muji Mas Said, yang merupakan adik dari almarhum Aji Mas Said. Muji Mas Said, artis sekaligus pengusaha kelahiran 1968 ini akan menjadi wali nikah Alia. Pada acara lamaran kemarin, terdapat foto almarhum Aji Mas Said yang diletakkan di atas kursi kosong. Pada momen tersebut, netizen pun mengomentari soal pernyataan Geni Faruk yang bersikukuh kalau Thorik sudah memiliki gelar haji sejak usia 2 bulan. Walaupun Atta sempat mengelak pernyataan ibunya, hingga diduga ekspresi Muji disorot netizen saat Geni Faruk menyatakan hal tersebut. Apakah benar itu ekspresi Muji? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Kita kembali bersama Muji Mas Said. Halo. Halo, apa kabar? Alhamdulillah baik. Coba mana ekspresinya? Boy. Dan ini aku baru lihat, Mbak. Kamu baru lihat? Baru lihat. Oke, kita tunjukin ya, karena ini ada yang menempel gitu ekspresi kamu sama itu tadi dialognya ya. Oh iya. Jadi kita mau nanya, emang bener kayak gitu kamu? Waktu Enggak denger lah. itu kamu begitu, coba kita lihat ya. Ya. Sebut haji jadi ingat ini Thorik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jelek banget ya bajanya. Kita lihat dulu komentar netizen sudah kita baca ya. Iya. Aku malah salvo ke omnya Alia katanya gitu. Yang berikutnya komentarnya. Awalnya senyum manis tapi mendadak dahi alis mata si om seperti ingin berkata, wih kamu gak salah pilih nih Al gitu. Yang berikutnya. Aku malah salvok sama komuk omnya yang di belakang Reza gitu. Yang berikutnya ada lagi. Oke, nah setelah kita cek ya kan, kita kan harus ngecek bener nggak sih, karena di zaman sekarang kan ya audio dari mana, ekspresi dari mana itu ya dia, kan? Baiklah, karena kita semua di sini adalah pakar ekspresi, maka kita akan menggali. Sebenarnya ekspresi itu pada saat apa sih? Ini dia. Jadi untuk itu maksud dan tujuan langsung saja kita akan dengarkan bersama yang akan mewakili dari keluarga Bapak Halilintar. Kita akan dengarkan bersama maksud dan tujuan hadirnya keluarga besar dari Bapak Halilintar. Nah itu buktinya yang benar. Itu yang benar ya. Iya, yang benar. Udah kita kelar. Jadi kamu baru tahu nih sekarang? Ya baru tahu, baru dikasih lihat sama mbaknya tadi. Tapi kamu tahu nggak yang viral-viral lainnya tentang acara lamaran itu? Yang bangsanya sebutan haji. Belum juga. Kamu nggak ikutin? Enggak, Jujur. Karena aku tidak lihat sosmed atau gimana ya. Kalau aku lihat sosmed ya itu tentang makanan atau gimana. Jadi kamu nggak tahu nih ya? Nggak tahu Oke, sama kita bantu luruskan ya kan? Iya. Nah ini dan sekaligus kita mau tanya gitu. Itu bukan sekali ekspresi kamu begitu serius gitu? Ya mungkin aku lagi capek atau gimana Ya ya. nggak tahu kamu lagi apa, coba kita lihat di kompilasinya ya, foto-foto mukanya ya kan? Tuh, semuanya senyum kecuali kamu. Kenapa sih, Muji? Mungkin kamu belum makan tadi belum pagi. makan atau aku tadi terlambat ya kan, jadi stres atau gimana duduknya. Gak jujur li. Ya. Jujur li. Pada saat itu apa sih yang kamu rasakan gitu sepanjang acara lamaran kemarin? Ya kalau itu aku pusing lagi minta minum. Ya benar, karena aku belum minum. Oh, kamu minta minum. Terus aku lihat ada orang yang bisa kasih minum ke aku mungkin ya gitu. Itu serius Emang gitu? baca aku orang begini, jahat. Oh jadi kamu haus, kamu kesel karena udah minta minum dari tadi nggak ada yang datang-datang? Ya kan? Belum minum, baru datang jadinya. Kamu baru datang? Baru datang juga. Tapi akhirnya pada saat apa kamu akhirnya datang dikasih minum? Abis itu pasti dikasih minum, jadi senyum lagi. Iya gitulah, namanya juga sosmed ya. Tapi kan itu banyak sekali momen-momen haru ya di situ. Kamu merasakan juga nggak sih, terutama pada saat Alia itu menjawab gitu kan? Iya. Kalau aku sih, lamaran itu buat aku sih seperti ada feedbacknya, terus seperti roller coaster ya kan. Ada yang senengnya, ada yang sedihnya ya. Banyaklah yang hal aku pikir gitu. Ini salah satunya juga ya kita lihat kan almarhum Aji Mas Said itu ditaruh gitu fotonya di situ gitu. Ini fotonya juga gitu. Kamu kalau lihat pada saat itu kan lihat langsung ya, ada gitu kursi kosong terus ditaruh fotonya. Iya benar. Aji, itu apa yang berkecamuk di hati kamu?
Muji? Ya, buat aku sih bagus ya kan. Ya, ada simbolnya almarhum di samping Alia. Tapi even kalau tidak ada foto gimana, aku yakin almarhum selalu ada di samping anak-anaknya. Oh, iya pasti ya. Nah kan kamu bilang juga bahwa ini seperti roller coaster ya, ada senengnya, ada harunya Benar. juga. Ini juga ada momen viralnya gitu ya. Dan pada saat Yang viralnya itu yang paling. kita mau nanya, ini apa sih yang terjadi gitu kalau dari sudut pandang kamu ketika ya ada nih Pak pada saat MC memperkenal atau mempersilahkan Atta untuk naik ke panggung mengutarakan niat dari keluarga Halilintar gitu kan, Pak Hali sempat bilang kan Haji Atta gitu kan. Coba kita lihat, ada videonya berikut ini coba. Untuk itu yang kami hormati Bapak Atta Halilintar untuk dapat menyampaikan maksud dan tujuannya. Pak Haji lupa. Iya, Bapak Haji Atta Halilintar. Semoga hari ini bawa air zam-zam juga ya, Mas. Oke, Tadi selanjutnya. sebut-sebut haji jadi ingat ini Torik ini juga haji. Jadi waktu umur 2 bulan sudah naik haji sama kita. Jadi baru selesai nifas terus pergi Tapi belum haji. dihitung haji, Mi. Iya, Belum. tapi udah Haji Torik. Oh, iya. Terus kita di sana kalau tawaf semua orang manggil nama dia, Torik. Itu artinya jalan, bukan torik. Jalan, Jalan, artinya. iya. Macet soalnya. Jadi lu kalah sama ade lu udah haji duluan. Iya. Aku dari tadi merhatiin mukanya Muji. Muji kayak hati-hati banget ekspresinya. Dari kita Maaf ya, Mbak. Benar-benar. Itu nggak sengaja. nggak kamu jadi sengaja. stres ya. Iya, nggak- Tapi aslinya emang kamu tuh gitu ekspresinya sehari-hari Iya, ya. sehari-hari kalau sama teman-teman juga begitu kok. Kalau nggak, Kalau lagi nggak ada yang ya, ngajak ngobrol. nggak fokus atau gimana ya kan gitu. Tapi kamu ingat gak pada saat di sana pada saat ada dialog itu gitu ya, yang kamu rasain tuh apa sih, seru-seru aja gitu atau Ya. ada apa? Ya aku sih lihat bundanya si Halilintar yang ngomong itu ya aku sih biasa aja Menurut karena kamu biasa aja ya kan? karena kalau lihat pasti bundanya juga bangga sama anak-anaknya Iya, ya betul. kan jadi haji atau gimana ya menurut aku sih biasa aja. Ya, jadi pada saat itu sih itu hal yang kalian lihat sebagai hal yang biasa lah gitu ya, mungkin kayak dia sampaikan lebih tegang atau gimana jadi ya, biar ini ya, biar cair gitu ya, Biar biar nggak cair, tegang ya benar. gitu. Nah ini apa? Oh ada juga videonya ketika Reza ya terharu gitu ya, kita lihat Ya. yang berikut. Masih ingat nggak waktu kecil yang paling diingat dari Teteh? Aduh nih nggak nyangka bakal nangis gini. Waktu kecil yang pasti Alia tuh mungkin kalau dia nangis emang yang bisa membuat dia diam. Emang ibu gitu. Gak nyangka aja dia sekarang. Alhamdulillah dia tumbuh menjadi gadis. Mudah-mudahan gadis yang soleha. Dia sangat mandiri. Alhamdulillah. Dan mudah-mudahan ini menjadi keberkahan bagi seluruh keluarga. Mungkin kita bukan termaksud menertawakan apa ya. Karena kan kita lagi mau bahas itu adalah ekspresinya Muji pada saat adegan itu. Ternyata keblur ya. Jadi, Takutnya digini lagi Bang. terus dia bilang, oh, makasih ya kata dia. Ya makasih. Tapi sebetulnya di situ kamu kan sempat nunduk karena kamu juga ngerasa terharu gitu ya. Ya terharu karena kan ibunya ngomong tentang Masa kecil ya kan. Ya buat aku sih terharu ya. Merasakan feelingnya ibu mau ngomong sama Alia. Kok salah terharu. Apa sih ya kamu ingat ikut kalau nangis. ikut nangis juga ya. Yang kamu ingat sendiri kalau secara kamu pribadi sebagai omnya gitu. Ya. Mengingat masa kecilnya Alia gitu ya. Apa yang paling kamu ingat? Kalau paling ingat sih Zahwa dan Alia selalu happy ya kan, selalu senyum, dansa ya kan. Kalau aku ingat itu bikin aku juga terharu. Makanya aku waktu Alia datang, aku juga sempat mau nangis tapi bertahan terus karena aku ada flashbacknya juga. Jadinya dia sekarang sudah a woman wants to be married ya, mau nikah. Ya. Dan itu ya time flies gitu lah. Apa time flies di bahasa Indonesia? Waktu cepat berlalu. Waktu cepat berlalu, jadinya terharu jadinya. Jadi muka kamu tuh kalau lagi nahan nangis emang jadi kayak Iya jadi gini, gitu ya. bertahan. Tapi aku nangis itu lepas
waktu Reza lagi nyanyi Alia, lagu Alia. Lagu Alia. Itu udah lepas, nggak bisa tahan lagi. Kenapa? Iya, ibunya nyanyi itulah, gitu kan. Dan suaranya juga bagus. Iya. Apa yang kamu ingat ya? Ini kan anak-anak ini kan sama ibunya kan juga sempat jarang ketemu lah waktu masih kecilnya juga gitu kan. Ya, ada itu maksud aku itu gitu, sebenarnya ya kan. yang bikin kamu terharu. Iya, terharu. Perjalanan anak-anak juga nggak sempurna ya kan. Jadinya aku masih ingat ibunya nyanyi, kata-katanya ada di lagu itu, jadinya bagus lah. Perfect untuk lamaran. Untuk lamaran itu. Dan itu yang kamu nggak berhasil. Aduh, nggak bisa tahan. Aku cari apa sih namanya? Tisu. Mukanya juga begini ya kan. Oke. Kenapa waktu itu akhirnya kamu nggak bisa membendung air mata? Ya, gitu. Tahu nggak? Nah. Karena kamu udah minum. Iya, udah. Tapi keluar lagi dah. Gitu. Terus ada obrolan belum ini nanti kan kamu akan jadi walinya ya kan? Udah latihan atau apa seragamnya apa gimana itu udah ada rapat-rapat seperti itu? Kalau latihan belum ya. Nanti pasti ada catokannya. Kata-katanya aku masih baca. Terus mau adat apa di mana gimana itu udah diomongin tuh? Belum. Aku tuh kalau untuk persiapan nikah aku belum tahu banyak ya. Oh, ini waktu kok. Iya, masih kecil ya. Ada piano juga, Alia. Aduh, ya ampun tuh kalau kamu lihat ya. Makanya tuh flashbacknya ada di situ ya kan. Susahnya mereka, aku selalu ada di samping Alia. Mereka tuh pernah curhat nggak sih? Alia pernah curhat nggak sih ke kamu cerita apa gitu yang membuat kamu kayak sedih banget nih, Salwa dan Alia? Iya, ada, tapi ya itu kan privacy. Jadi aku nggak mau ngomong tentang itu. Ya aku lihat foto-foto yang ini ya, makanya aku bilang time flies ya kan. Sekarang sudah mau nikah. Kemarin masih duduknya di pangkuan aku, sekarang sudah oke lah. I'm happy for Alia. Oke, baiklah. Nanti kita ikutin lagi ya seperti apa perjalanannya. Mudah-mudahan pernikahannya juga lancar, langgeng juga. Amin. Nah, yang berikut nih ada satu bintang tamu yang udah lama juga kita nggak ketemu ya. Ketemu lagi, dia terlibat dalam satu proyek film gitu. Sebelumnya dia menulis buku dan buku itu juga difilmkan. Ada Nazira. Ini yang sempat juga dalam wawancaranya dia bilang 1 tahun setelah almarhum suaminya meninggal, dia mengalami pergulatan batin, perjuangan yang luar biasa dan termasuk juga menjadi sorotan publik dan dikritik sehingga dia sempat galau banget gitu. Kita lihat dulu profil Nazira berikut ini. Nazira Safa, perempuan kelahiran tahun 2000 ini pernah menikah dengan Muhammad Amer Az-Zikra, putra almarhum Ustadz Arifin Ilham sekaligus adik Alvin Faiz. Pada 10 Juni 2021 setelah 3 bulan ta'aruf dan mulai berkomunikasi sejak awal 2021. Namun setelah 5 bulan menikah, Amer meninggal dunia pada 29 November 2021 karena sakit komplikasi liver dan paru-paru. Perempuan yang pada 100 hari peringatan kepergian Amer merilis novel berjudul 172 Days yang menceritakan kisah cinta keduanya ini. Novelnya difilmkan dengan judul yang sama dan sudah ditonton lebih dari 3 juta kali. Dibintangi oleh Yasmin Nepper sebagai Zira dan Brian Domani sebagai Amer. Benarkah Nazira Safa kini sudah mulai membuka hati? Dan bagaimana cara pelantun rakit ini tetap istiqomah dalam berhijab setelah penampilannya kerap dikritik dan dituntut sempurna oleh netizen? Saksikan kisah selengkapnya hanya di Rumpi No Secret. Oke, kita sudah bersama dengan Nazira Safa di private room gitu. Apa kabar? Baik, alhamdulillah. Terakhir kita ketemu adalah sekitar 3 bulan ya. Terakhir kita ketemu 3 bulan sesudah almarhum meninggal. Pas aku selesai idah kita ketemu waktu itu. Terus ini udah sekitar udah hampir 3 tahun. Udah hampir 3 tahun. Gitu. Ini ada artikelnya baru kita baca ya, kamu dari wawancara. Kamu sempat mengungkap momen berat itu setahun tanpa Amer dan kamu sempat tergoda lagi untuk melepas hijab gitu. Karena pada saat itu kan memang aku ditinggal sama Amer. Itu aja udah berat tuh? Itu udah berat. Umur aku di situ baru 21 tahun. Dan banyak banget
orang-orang tuh berekspektasi lebih kan ke aku. Orang-orang nggak tahu aku siapa, asal usulnya dari mana, kayak gitu. Dan menikah sama anak dari ustadz besar, jadi ekspektasi mereka ke aku kan besar. Iya. Kayak gitu. Situ aku sedikit apa ya, berat aja dengan tanggungan-tanggungan harapan ekspektasi orang ke aku. Padahal kan aku juga sampai saat ini gitu masih belajar, masih berusaha untuk istiqomah kayak gitu sih. Itu pada saat itu mungkin sampai saat ini berat ya untuk terus istiqomah, dan dengan komentar yang kadang cukup nyelekit, apalagi kan ada komentar-komentar kayak semenjak Amar gak ada, kok Zira makin kesana ya kayak gitu, makin kesini kok makin kesana ya gitu tuh perih juga sih, kayak aku udah berusaha semaksimal aku gitu, tapi masih dikomentarin kayak gitu. Oke, coba kita baca beberapa komentarnya ya. Ini udah kita pilih yang ini ya, yang paling mending lah. Zira, maaf, kamu mungkin dulu depresi banget ya ditinggal sama almarhum. Tapi tolong pakaianmu dijaga ya sayang. Kamu boleh keluar dari zona aman kamu, tapi kontrol juga pakaianmu ya sayang gitu ya. Padahal ya masih berkerudung gitu ya. Lagi olahraga aja gitu kan. Oke, yang berikutnya. Jangan hujat, tetap mendukung. Kita nggak tahu apa yang sedang atau telah Kak Zira lewati. Ini yang mendukung ya. Yang berikutnya ada lagi komentarnya. Berikut komentar. Ya sebangsa itulah kurang lebih ya. Ya tapi kamu bilang bahwa di situ ya salah satu yang membuat kamu tetap kuat gitu ya adalah kamu teringat nasihat almarhum. Ya, karena kan satu-satunya nasihat beliau tuh bukan yang lain-lain ya, cuman kayak tetap istiqomah ya, kayak gitu. Dan beberapa kali ya berkecamuk dalam hati gitu, kayak orang-orang berekspektasi lebih ke aku, padahal aku udah pakai baju sesuai yang aku bisa, kayak gitu. Aku nyampe saat ini jarang banget pakai kerudung yang enggak tertutup gitu. Dadanya. Aku juga nggak pernah pakai yang ketat-ketat kecuali olahraga, lari dan yang lain-lain. Karena aku kan olahraga softball. Softball itu nggak mungkin kita pakai rok. Softball itu aktivitas olahraga yang lari kan, larinya harus cepet. Kalau misalkan kita pakai rok, aku pernah dan aku jatuh gitu. Jadi aku selalu pakai legging, tapi aku selalu pakai rok lagi kayak gitu. Tapi tetap aja ya masih aja dikritik, dianggap kurang. Iya, gitu kayak gitu. Sampai akhirnya aku pikir pada saat itu kayak apa aku lepas aja sekalian biar orang tuh puas ngehujat aku gitu. Karena capek berusaha sempurna gitu kan. Ya, dan orang mungkin nggak tahu juga perjalanan kamu sebagai seorang Zira. Kayak aku udah merasa kayak aku udah berusaha banget menjadi diri aku yang lebih baik lagi. Kayak aku nggak kesana lagi kayak gitu. Dan untuk umur aku yang masih segini tuh, aku lihat teman-teman mungkin atau kalian bisa lihat banyak orang di luar sana yang masih merasa ya udah gitu loh. Kalau aku tuh aku tuh keras sama diri aku sendiri. Aku aku mengibaratkan sampai saat ini nggak pacaran lagi kayak gitu, nggak kemana-mana gitu loh. Aku tetap istiqomah, mudah-mudahan aku mendapatkan yang terbaik kayak gitu. Dan itu kan yang aku perjuangkan. Tapi kadang orang menganggapnya sepele kayak gitu sih. Nah, ini kita flashback lagi ya momen-momen ketika kamu memaksakan diri ya, walaupun berat buat kamu nulis buku gitu ya. Bahkan kamu tulis bukunya juga dari belakang ke depan gitu ya. Dan sampai itu difilmkan, kita lihat ada beberapa adegan yang betul-betul memang mirip banget dengan adegan atau kejadian aslinya gitu ya. Kita lihat ada perbandingannya yang berikut ini. Saya terima nikah dan kawin Nazira Safa binti Ziyad Ahmad Askar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai. Saya terima nikah dan kawin Nazira Safa Askar almarhum Ziyad Ahmad Askar dengan mas kawin tersebut dibayar tunai.
masih berkaca-kaca. Iya, aku juga bingung ya nyampe udah 3 tahun ini kalau misalkan ngelihat kebersamaan lagi tuh suka sedih lagi. Cuman kayak ya udah itu emang karena memang kan Amer mau bagaimanapun sejauh apapun aku melangkah dia kan tetap ada di ruang yang ada di memori aku kan. Jadi ya nggak bisa dipungkiri aku pasti bakal sedih kalau misalkan melihat kembali kebersamaan kita kayak gitu. Baru 172 hari gitu. Iya. Kalian bersama, saling menemukan gitu ya. Pada saat film itu dibuat, adegan-adegan tuh kamu hadir juga? Aku hadir di beberapa scene, kayak waktu itu hadir di scene pernikahan, terus aku hadir pas lagi adegan pas kayak kebersamaan di Banten sama Bang Amer kayak gitu-gitu. Aku itu hadir. apa yang kamu rasain waktu itu? Wah, waktu pas adegan nikahan yang pas kayak Amer, Zira kayak itu tuh aku nggak kuat. Aku langsung nangis kayak apalagi ya Yasmin itu dari jauh tuh kelihatan like me gitu. Dia pakai baju yang sama pas aku pernikahan gitu. Dia juga pakai henna yang sama seperti yang aku pakai. Itu mirip banget. Aku ngeliat kayak oh mungkin pandangan yang aku lihat ini tuh yang orang lain lihat gitu. Aku sebahagia itu saat itu gitu. Dan bersyukur sih pernah punya momen indah seindah itu sama beliau gitu. Ini yang belum baca bukunya atau belum lihat filmnya ya, 172 Days gitu ya. Aku kalau baca bukunya, aku udah pernah baca bukunya ya. Ini kayaknya harus dibaca sama calon-calon suami ataupun suami-suami lainnya. Cara memperlakukan istri gitu, Masya Allah gitu kayak. Iya. Aduh, jadi kayak ngebayangin betapa kamu kayak dapat sesuatu yang begitu indah, dianugerahi Allah, suami yang Masya Allah. Iya. Tapi 5 bulan gitu. Ya karena pada saat itu mungkin sampai saat ini kan aku tumbuh dari keluarga yang kurang kasih sayang orang tua. Maksudnya aku fatherless. Jadi nemu orang kayak almarhum Amer pada saat itu tuh wow, hebat ajaib buat aku kayak gitu. Ini ada juga kemarin yang viral juga adalah pada saat kamu menyanyikan lagu yang kamu tulis dan itu menjadi soundtrack juga lagu 172 hari dan kamu masih bergetar gitu di situ. Dan ada momen juga kamu ziarah ke makam almarhum juga gitu. Apakah sekarang kamu sudah siap membuka hati atau masih berproses? Setelah yang berikut ini ya, tetap di Rumpi Musik.